Bapak Ibu, Tuhan, shalom buat kita semua. Selamat Advent yang kedua. Shalom kepada terlebih dahulu kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengar kebenaran Tuhan. Kita bernyanyi dari buku nyanyian maka bagaimana 90 1 sampai 2 kita dengar. Amen.
langit dan bumi. Amin. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Haleluya. Kita belajar dari buku Nyanyian Hamba Daud nomor 238 ayat 1-3. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kepada Tuhan untuk melakukan hukumnya. Ya Tuhan kita, buat kami, kita belajar dari buku Nyanyian sekali nomor 45 ayat 3 sampai 4.
dapat murka Tuhan akibat Tuhan. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami. Dalam nama Anakmu Tuhan Yesus Kristus, karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh kehidupan yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada-Mu, Yesus Kristus dan Juru Selamat. Marilah kita dengan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kehidupan kepadamu. Pikulah yang pasang dan belajar kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab yang kurasa itu enak dan beban pun ringan. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita belajar dari yang pemimpin untuk 5 ayat. Dari Salomo, ya Allah, berikanlah hukum-Mu kepada raja dan keadilan-Mu kepada putra raja. Kerajaan-Mu membawa damai sejahtera bagi bangsa, dan bukit-bukit membawa kebenaran. Kerana lanjut umurnya selama ada matahari dan selama ada bulan turun temurun. Kerana keadilan berkembang dalam zamannya dan damai sejahtera berlimpah sampai tidak ada lagi bulan. Kerana raja-raja dari Tarsis dan pulau-pulau membawa persembahan-persembahan. Kerana dari Seba dan Seba menyampaikan upeti. Sebab Dia akan melepaskan orang miskin yang berteriak minta tolong, orang yang tertindas dan orang yang tidak punya penolong. Dia akan sayang pada orang-orang Dia akan menyelamatkan nyawa orang miskin. Dia akan membawa nyawa mereka dari penindasan kekerasan. Darah mereka mahal di matanya. Biarlah tanaman gandum berlimpah-limpah di negeri, bergelombang di puncak pegunungan. Biarlah buahnya mekar bagaikan Libanon, bulu-bulunya berkembang
bagaikan rumput di bumi. Biarlah namanya tetap selama-lamanya, kiranya namanya semakin dikenal selama ada matahari, kiranya segala bangsa saling berarti namanya, dan mengikuti dia berbahagia. Terpujilah Tuhan Allah Israel yang melakukan perbuatan yang ajaib seorang diri. Dan terpujilah kiranya namanya dunia selama-lamanya, dan kiranya kemuliaan memenuhi seluruh bumi. Amin ya Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta yang meliharanya. Kita akan punyanya Nabi nomor 39 ayat 2. Marilah kita bersama-sama dengan iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa, dari langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikatakan dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita segala pemerintahan kekaisaran, mati dan dikuburkan, yang turut dalam kerajaan Allah, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Esa. Dari sana Dia untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan pada satu gereja yang kudus, bersekutuan Roh Kudus, mengampunan dosa, bagi kita dari dan hidup yang Amin.
bareng dengan hormat.
Shalom buat kita semua. Selamat Advent yang kedua. Bapak, Ibu, Saudara-saudara kekasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus dan anak kami Remaja Naposo, mari kita dengarkan pembacaan warta jemaat gereja kita pada hari ini. Yang pertama, para lalu HKBP Pematang Terbesu menyampaikan Shalom, Horas, dan selamat datang bagi kita semua jemaat gereja yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih bagi jemaat yang baru pertama sekali mengikuti ibadah minggu di gereja ini. Yang berikutnya nama minggu kita pada hari ini yaitu Minggu Advent yang kedua, dan topik minggu yaitu bertobatlah, kerajaan surga sudah dekat. Jumlah jemaat yang hadir saat ini saat ibadah minggu tanggal 30 November 2025, remaja sekolah minggu 19, laki-laki perempuan 19, jumlah 38. Yang berikutnya jemaat yang bertambah terhitung sejak hari ini Minggu tanggal 7 Desember 2025 telah bertambah jemaat gereja kita, yaitu keluarga Bapak Flora Tapu Bolon, Ibu Bor Malau yang pindah keanggotaannya jemaat dari gereja GKPI kilometer 60 Medan, Resort Agape wilayah 9 Riau. Keluarga bertempat tinggal di Desa Gemuruh dan masuk ke dalam jemaat Wekantade. Kami mohon saudara kami yang baru bergabung untuk berdiri. Terima kasih. Ibu Bapak. Pada hari Rabu tanggal 10 Desember 2025 akan dilakukan verifikasi program dan keuangan kategorial dari kategorial AMA, kategorial INA, Remaja Naposo, kategorial sekolah minggu, kategorial Yayasan TK Nazaret, Kuliah KBP Pematang Terbesu tahun 2025 masuk pukul 15 WIB. Kepada semua jemaat gereja KBP Pematang Terbesu mohon agar selalu ingat untuk memberikan persembahan bulanan, iuran tok-tok IP pembangunan, sekaligus uang Natal. Demikian juga persembahan ucapan syukur kepada Tuhan, karena setiap persembahan yang kita berikan dengan tulus dan ikhlas akan menyenangkan hati Tuhan. Yang terakhir, jadwal perayaan Natal di gereja kita HKBP Pematang Terbesu. Yang pertama, Natal SMP Negeri 2 Tanjung Jabung Barat diadakan di gereja kita ini hari Kamis tanggal 11 Desember 2025 masuk pukul 16.00 WIB. Natal SMA Negeri 3 Tanjung Jabung Barat masuk hari Sabtu, diadakan hari Sabtu tanggal 13 Desember 2025 masuk pukul 15.00 WIB. Natal SMK Negeri 4 Tanjung Jabung Barat diadakan pada hari Senin tanggal 15 Desember 2025 masuk pukul 14.00 WIB. Natal anak sekolah minggu Gereja KBP Pematang Terbesu diadakan hari Jumat tanggal 19 Desember 2025 masuk jam 16.00 WIB. Natal Remaja Naposo Gereja KBP Pematang Terbesu masuk diadakan hari Minggu tanggal 21 Desember 2025 masuk pukul 16.00 WIB. Natal AMA dan INA Kuliah KBP Pematang Terbesu diadakan hari Senin tanggal 22 Desember 2025
masuk pukul 19.00 WIB. Natal WIB Estomi diadakan hari Selasa tanggal 23 Desember 2025 masuk pukul 19.00 WIB. Mengenai keuangan bisa kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara yang ada tertera dalam kertas lembaran. Jumlah uang masuk dalam minggu ini untuk gereja Rp2.350.800, pembangunan Rp683.850, transistor Rp200.000, setoran atau sentralisasi Rp2.018.350. Demikian warta jemaat kita pada minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Shalom untuk kita semua. Kita diingatkan dari buku nyanyian KDP nomor 43 ayat 1 dan seterusnya. Kita kumpulkan bersama. Siang dan
Firman Tuhan yang menjadi khotbah dan tuntunan hidup untuk kita diambil dari Matius 3 ayat 1 sampai ayat 12. Matius pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-12. Beginilah pembacaan firman Tuhan. Saya berterima kasih bagi Bapak Ibu yang membawa Alkitab. Kiranya sama-sama kita membaca. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, siapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan itu. Yohanes memakai jubah dan ikat pinggang putih, dan makanannya belalang dan madu juga. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea, dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk berkatalah ia kepada mereka, hai kamu turunan ular berbeda, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kamu. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu. Tapak sudah tersedia, maka pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti tebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kamu. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan jantungnya ke dalam bumbu. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak berpadamnya. Demikianlah pembacaan. Shalom. Selamat minggu apa namanya? Apa kabar kita, sehat? Kok kayak dikit? Rodo hari Minggu berdede di Kostau. Amangin aku akadongan Bapak Ibu serta saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Setiap orang pasti pernah menerima atau bahkan memberikan undangan. Jojo banyak hal yang berhubungan dalam undangan, baik undangan syukuran, undangan pernikahan, undangan apa sih namanya? Undangan terdiri, syukuran, kedua, ulang tahun, naik jabatan, bahkan untuk perihal duka cita ada juga undangan. Hidupkan amanah sampai kepada kematian, undangan tak terjadi. Tidak ada kita, apalagi orang Batak, yang tidak pernah menerima undangan. Belagi mau sebulan ini amanah terus datang undangan. Minggu pertama undangan pesta pernikahan si A. Roma minggu kedua undangan pesta pernikahan si B. Roma minggu ketiga undangan pesta pernikahan si J. Saat ribu Tom ada undangan syukuran.
lagi dia tak kata hati tunggu semalam dia kena sadar diri doa masuk sadar rumah orang barang kumpul bersama namanya biasanya kalau ada undangan sangat kita ada kita partisipasi kita yang namanya ya, ada hadiah yang kita bawa, ada beberapa yang akan kita berikan yang telah kita persiapkan dari rumah. Mulai di undangan pernikahan namanya akan masuk mata ya, dulu sendiri ini tumpah mulai dulu rumah semula dia ada 10 pesta pernikahan barang bodoh rumah barang dengan tempat dinaikkan menyosong aman kami mau kena tahun dan berarti dipasangkan kamu kewajiban pembangunan dengan aimah baru pesta dibuat wah kebe maka kita jadi itulah yang menjadi alasannya. Ada kita semuanya mengira kalau ada betul lah ya betul kita yang alasan ketika kita menerima undangan secara manusiawi yang baik, apalagi tradisi kita orang Batak, layaklah atau biasalah kita juga membawa sesuatu untuk kita berikan kepada orang yang mengundang kita. Itu kan namanya ada dibuat kamu hadiah mana plastik. Kok kamu membawa sesuatu? Betulnya membawa sesuatu, tapi sesuatu ini yang kayak mana? Kalau hadiah senang sekali yang mengundang itu menerima itu. Tapi kalau plastik nggak jelas itu diarang lagi. Dan ruang mataku lagi itu mengarang urusan manasa. Ada yang tak boleh dan kebahagiaan dia tak jabat dia mataku bagaimana di plastik. Oh anak kau dua apa beda perhan? Ada yang kita kayak gitu namanya bertobatlah. Tidak terus bahwa siapa satu ini buat hal satu mungkin baru dari oke. Akan mungkin bisa dilakukan. Ada bertobat. Iya, bagi orang-orang yang baik secara manusiawi dan kita pasti akan memberikan apresiasi atau ucapan terima kasih kalau kita telah mengundang memberikan. Jadi bagasan berbuka namanya dalam konteks khotbah kita pada saat ini juga kita menerima undangan yang disampaikan Yohanes Pembaptis kepada setiap orang yang percaya dan bahkan kepada setiap orang yang masih hidup di dunia. Undangan itu juga sampai kepada kita pada saat ini melalui firman. Ulu doa muamalah ngajaro undangan nasihat tubuh tahu. Maukah kalian menerima undangan yang akan saya sampaikan yang dikatakan Yohanes Pembaptis ini? Kalau siapa kami? Mudah-mudahan murah kita amin. Abe jadi tahu itu intinya. Undangan yang dimasak Yohanes Pembaptis itu ada yang merupakan dampak namanya. Mudah-mudahan cara undangan ada hukumnya. Jangan engkau terima. Ada ganjarannya. Jangan kau terima ketika undangan ini tidak kau iakan atau kau terima dari. Maka nama itu anak ini nama kita masukkan ulama. Apa itu undangannya? Dia mengundang kita semua untuk memasuki kerajaan. Hidup berita jaminan asal. Tetapi sama yang seperti saya bilang tadi Amina, ketika kita menghadiri undangan, ada yang kita persiapkan, ada yang mau kita bawa kepada orang yang mengundang kita. Dan saat ini ketika kita mengiyakan, menerima undangan yang disampaikan Yohanes, yang diberikan Allah, yang dimasuk dalam kerajaan surga, kita harus mempersiapkan
akan kita berikan kepada Tuhan, agar kita layak memasuki kerajaan-Nya. Apa yang Allah inginkan? Apakah Allah menginginkan tumpang, ulos, hadiah, hepek, mobil, kereta, dan segala macam? Tidak. Bulan sada dulu dibagi di mata. Mari kita bersyukur. Hanya satu yang diinginkan Tuhan Allah, agar kita memasuki kerajaan, agar kita memasuki undangan. Apa yang mana? Bertobat. Murah yang mana? Murah mah, boleh didokol, diulau tuh. Iya kan namanya? Iya betul, benar. Pak tolong, nanti itu tidak boleh rokok. Udah habis seperti kita. Maka kita perlu dikasih kasihan anak-anak. Gak bisa kita makan ayam bebek. Bisa kita buang itu untuk rokok. Oh iya, betul. Saya doa dua hari lalu. Duitku manusia, Bapak. Isi mari, ausah. Betul tak deh? Tahu. Bukan itu berdoa dengan itu. Mengapa Yohanes mengatakan atau menyebarkan undangan pertobatan ini? Agar kita semua benar-benar paham dan memahami apa yang diinginkan Tuhan dalam konteks ini. Dan mengapa Yohanes mengatakan pertobatan pada saat ini? Memang mengingat pada saat ini bangsa Israel benar-benar sangat ditekan, benar-benar sangat ditindas oleh kerajaan Romawi. Mereka menerima kekerasan, mereka menerima ketidakadilan yang dilakukan oleh orang-orang Romawi, sehingga bangsa Israel benar-benar mengharapkan kedatangan Mesias yang kedua kali. Tolong, adik, Roma, dia domba berita namun pasang kerugian kepada Nabi. Nedio nanti saya. Mereka menunggu dan mengharapkan. Kami sudah sakit, terus kami tertindas, tidak adilan terus merajalela bagi kami. Kami dipaksa bekerja, kami merasakan kemiskinan, kami lapar Tuhan, kami haus, kami kekurangan. Tolonglah, datangkanlah berita yang kau sampaikan melalui Nabi Yesaya pada saat ini. Yesaya 40 ayat 7. Naik rona Mesias. Dia doi mana? Selamatkan kami. Kiranya Mesias yang agung itu yang akan kau berikan itu menunjukkan mujizatnya, menyelamatkan kami, mengalahkan orang-orang Romawi, membebaskan kami dari perbudakan ini. Ayo, yang dialami bangsa Israel. Itulah yang dialami bangsa Israel juga. Makanya Yohanes terakhir dalam semuanya mana Tuhan? Anakku sedang nenek ini nakal. Suamiku terus minum tua atau balik-balik kamu. Duit pun gak ada, beli beras susah. Mana ya Tuhan keselamatan yang kau bilang itu? Datangkanlah, tunjukkan mujizatmu. Ya itu semua di Ronda. Ya dong, ya. Saya pernah. Tuhan, sakit ternyata ya menjadi pendeta ini. Tidak ada duit susah makan. Sintu aku Tuhan, mau kadang-kadang mengecam aku. Mana kayak ini? Ruas pun Tuhan, pilih-pilih ternyata. Udah capek lah aku menyebarkan diri kamu berpanjang kali lebar, berdua jam, 3 jam. Tidak pula mereka tidak mau mandok orang muda itu Tuhan. Aja. Mana? Berjaya juga. Anak-anak berjaya. Dalam dunia pelayanan saya mungkin berat. Ya saya pernah ketika
kalau berdoa seperti itu? Berdosakah itu orang aku? Tidak. Nah, kita lihat bangsa Israel pada saat itu. Tapi apa yang terjadi ketika kita melakukan seperti itu? Berita itu akan terjadi. Itu yang dia akan Yohanes Pembaptis. Dia menyampaikan berita keselamatan itu benar-benar. Oleh sebab itu persiapkanlah diri. Persiapkan dirimu dalam hal pertobatan. Namun di satu sisi amanah, di kalangan bangsa Israel yang menanti pengharapan itu, ada juga beberapa orang Israel yang tidak percaya akan Mesias. Ada juga beberapa orang Israel yang mengatakan bahwa Mesias itu adalah raja perang, raja kaya yang mau bisa memberikan uang, makanan, minuman, tahta. Siapakah itu? Sanhedrin. Dan orang-orang inilah yang dikatakan Yohanes. Pergilah kau ular beludak. Mengapa mereka dikatakan ular beludak? Karena mereka benar-benar keras kepala. Mau dengar. Mereka selalu berpegang pada prinsipnya. Merasa benar, merasa kudus, merasa paling baik. Karena sini salah, dia lupa dengan sini. Terlebih di prinsip mereka yang salah. Karena kami adalah keturunan asli Abraham. Tidak perlu kami harus bertobat begini begitu. Dapat ngambil keselamatan haluan. Karena kami keturunan asli bapa leluhur Abraham orang percaya. Sudah di tangan kami surga itu. Sudah dapat kami kesenangan dan kehidupan yang benar. Apakah konteks Masoroni di awal? Tahu. Tidak ada kebenaran akan keselamatan dari keduluan. Namun keselamatan itu, surga itu bersifat individual, bersifat pribadi. Dirimu lah yang bisa menyelamatkan muamanah. Cukup aja. Ini dari bagasan. Di Haramuna dohon keluarga di bagas doni di Patao. Di kedatanganmu untuk beribadah menyembah kepada Tuhan, meskipun ada di sampingmu keluargamu, anakmu, suamimu, istrimu. Ketika engkau berhadapan dengan Tuhan, apakah keluargamu, engkau dan keluargamu yang berhadapan dengan Tuhan, atau dirimu sendiri yang berhadapan dengan Tuhan? Boy, terus bergoy margot cek amana. Kalau boy, tekokkan bisa dia kos nari mari mencoku. Oleh nebe tiba. Kalau bisa, diri kita sendirilah yang datang kepada kita. Makanya ketika pendeta memberikan berkat yang dari Tuhan, jika di Kristus berdiri, tangan tidak ibadah di pasu-pasu, jalan di rambut kita. Diri sendiri waktu dan kita jadi aman keluarga kami dalam Tuhan Timur Muhammad Baton diri sendiri waktu itu apa seotak namanya itulah iman. Ke surga itu tidak bisa boncengan, ke surga itu tidak bisa mengasani keturunan. Anak-anak di situ ada, anak-anak di Batin ada, anak-anak di guru ada. Ngajena masuk surga, isi nama kau semua ini. Jangan lagi. Sarana, keholo anak di Batin ada yang mengalahom, manakoloho. Perkara kasarnya kau berbohong terus, melawan sama orang tuamu yang kau bilang pendeta itu, bisa kau masuk surga? Pola saja tuh, dek orang dalam disuguhi yang lagu yang masuk di Yesus. Di siapa ini? Tuhan Yesus. Lalu buku na berpangkat dibui, na gudang harta ini, na usaha yang berjului, dan boy membeka po masuk sugui. Na orang tua be, na toras be, anak be, tondong be, na berarti na pinakoi.
situa petakoni, nebelia petakoni nasiden, dan muli nasiden menjadi kota surga, orang saya yang muli menjadi kota surga. Tuhan, orang dalam yang bisa melakukan. Banyak sekali yang bilang pada saat ini orang-orang berpikir menganggap bahwa masuk ke surga itu gampang. Apalagi hanya dikatakan bertobat amrado akan moloido orang salahna. Kalau masuk somolido akan jadi. Tapi kita harus tahu, banyak orang yang pemikirannya dangkal, salah memahami konsep pertobatan. Ada yang merasa dirinya bertobat, ada ketika ada perubahan dan tingkah laku, sikap dan perkataan dari dia. Dia berhenti melakukan tindakan-tindakan dosa. Betul, dia berhenti dari mencuri. Betul, dia berhenti dari berkata kasar. Betul, dia berhenti dari merampok. Betul, dia berhenti dari suka memukul orang. Betul, dia berhenti dari suka mabuk-mabukan. Betul, dia berhenti dari judi. Dalam sikapnya ditunjukkan, dan juga ditunjukkannya dia datang ke gereja ini. Dia beribadah ke gereja ini. Dia berdoa di gereja ini. Dia bernyanyi di gereja ini. Tapi kedatangan dia di gereja ini, ketika orang berdoa, dia sekali-sekali. Ketika orang bernyanyi, dia sekali-sekali. Sisanya apa yang dilakukannya? Main HP, jadi main game, sama lebih musik temporan, duduk dengan bisnisnya, mana dengan kan itu. Udah musik, kan bayanan akan gosip-gosip di HP, warga dongan. Bertuah kayak gawanan, apakah itu bertuah? Tohodo ikan dan diulang pun di mana di mana hodo pakacauan nasoramuna nasoahai nasositongi ngamu baik mana itu hodo rodo ibadah itu gereja ba rodo ibadah itu pertanyaan ba di mana di bagas nama tapi yang pertama ba alai mama ahai ce pula pertanyaan top 2 itu sampai berapa mudah baru dibuat top 2 dibuat aman kaki begini sebenarnya juga kalau eden ada di gereja nanti nama dipasang di bawah lima ulah sekali ulah di enaknya dia melawan sama orang tuanya, tidak mau strategi membantu orang tuanya. Bertobatkah itu orang bilang? Bertobatkah itu orang bilang? Itu hanya berubah sebentar. Bertobat itu seperti apa? Apa yang diinginkan Alkitab? Apa yang ingin dilihat Allah dalam pertobatan manusia itu? Pertobatan itu akan bertobat itu akan berbalik, berubah arah, balik kanan bahkan lebih sampai 180 derajat. Itu pertobatan. Dari yang biasanya dia menghadap ke barat, sekarang dia menghadap ke timur. Dari biasanya dia menghadap ke selatan, sekarang dia menghadap ke utara. 240 derajat pertobatan ini balik. Siapa jugul di mana? Mula Marquese. Oh, enggak so. Di kalau di mana sih? Pertobat kita. Coba lihat dari hidupku yang lain. Meninggalkan segala kejahatan yang lain. Benar-benar kau akui dosamu kepada Tuhan. Kau sesali perbuatanmu kepada Tuhan. Dan dalam iman kepercayaan kau benar-benar
bahwa Tuhan akan menebus dosa. Karena apa? Karena Dia benar-benar baik. Karena Dia benar-benar. Amin. Diharapkan akan benar. Ketika kita datang beribadah ke gereja, percayakan kita Tuhan Yesus selalu mengampuni dosa kita. Percaya amin? Amin. Jadi apa? Mulai nggak bertobat Allah. Mulai nggak ubah Allah. Kalau aku sudah berubah, tidak lagi melakukan kejahatan, tidak lagi melakukan perbuatan buruk, tidak lagi membuat orang rugi. Setiap hari yang nantinya aku pasti tidak akan berdosa lagi. Di sini tu, boleh biar siamu yang mana? Kalau saya ada orang yang betul-betul dia berubah, dia berbalik dari hidupnya yang lama 180 derajat dia berubah. Dia tidak lagi mengulangi kejahatan, dia tidak lagi mengulangi kebiasaan buruk, dia tidak lagi mengulangi hal-hal yang bertentangan dengan Allah. Apakah di sisa hidupnya, di besok-besok hari itu, dia tidak berdosa? Berdosa di mana? Berarti kau mendohon, kamu nama beri dosa juga gak seminggu. Bisa dikatakan kalian yang datang saat ini meminta pengampunan dosa kepada Allah. Besok kalian katakan bahwa kalian tidak pernah berdosa lagi. Puji zaman kamu, Tuhan tahu mulai menjadi kamu. Saya tahu ini. Dan jadi apa? Apa baca pertobatan? Pertobatan itu berguna ketika dia tahu dia berdosa, ketika dia tahu dampak dari dosanya, dia tidak akan mengulanginya lagi. Dia tidak akan pernah melakukan hal yang sama lagi. Itulah pertobatan. Jadi apa kalau dia berdosa lagi di hari besok, dosa yang berbeda, dan dia menyesali itu kembali, dan dia tidak berbuat itu lagi, itu telah dikatakan. Tidak bisa menjadi setiap hari, setiap detiknya. Kalau kita ini tidak berdosa, pasti terus berdosa. Tapi pertobatan sejati jika kita sudah pernah menjalani hidup kita, maka kita akan mendapatkan kebebasan. Kita layaklah menerima kerajaan Allah. Ada musia triknya asal orang berdosa di ke depan. Ibu Tuhan ini cara asa unang berdosa hingga subuh, cara asa unang berdosa hingga minggu depan. Ibu kamu, tahukah kalian caranya besok kita tidak berdosa atau besok minggu depan kita tidak berdosa? Dan ibu kamu tidak tahu? Kamu ya mah, habis aku harus deh, harus yang di dalam mati. Kita berdosa itu. Ada ibarat yang jangan loh, jika dosa kamu melakukan loh, dan dimulai, suka dosa. Kayak mana berdosa? Besok dia tidak berani binas, besok dia akan marah. Jadi kemana dia sukum di belakang, di belakang. Jadi apa dampak ketika kita tidak melakukan pertobatan? Itu sekarang. Di balik undangan sukacita yang diberikan Yohanes Pembaptis, dan sampai saat ini kepada kita, ayo kita masuk kerajaan surga. Syaratnya gampang, amal bertobatlah. Mudah-mudah warna. Ayat 6 dan ayat 12. Saya bacakan. Coba kita ikuti dalam hati kita baca kembali ayat 6 dan ayat 10 dengan ayat 12. Ayat 10 dengan ayat 12. Kakak sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Frasa nama dok manangise nasoalong marparkuinan di permulutnya. Bagi siapa yang tidak menghasilkan kebaikan dan kasih dalam hidupnya, dia akan ditebang dan dibuang.
Masuk. Ayat 12. Dibuang kemana itu anak? Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan, yang tidak terpadamkan. Api yang tidak terpadamkan. Ahli yang mana? Ahli rokok, batu kita, isina urusi. Oleh itu jangan menolak. Bagi siapapun yang tidak mau bertobat, menghasilkan perbuatan yang baik, menghasilkan yang indah di mata Tuhan, dia akan dibuang ke mana? Ke api yang tidak berpadam. Alam ini mungkin malu Tuhan berbagai dari saya menerima undangan dari Yohanes pulang ke Mesir. Tahu lo itu undangan saat itu tahun neng tagalo dohara tahun ini bagai amin berarti orang yang bertobat tadoklah bertobatlah diriku amin. Bapa kami yang di surga, di dalam nama anakmu Tuhan kami Yesus dan Roh Kudus yang sedang menjaga. Terima kasih atas segala berkat, atas segala sukacita yang masih kau berikan di tengah kami. Melalui nafas ini, kami dapat menikmati ini semua sampai perasaan dapat berkumpul bersama keluarga kami, diri kami menghadap kepada-Mu. Atas segala yang Kau berikan kepada kami, kami mengucap syukur. Dan saat ini juga kami menghadap kepada akan segala dosa yang pernah kami lakukan kami sampai di tempat kami mohon ampun. Kami juga berterima kasih segala penyertaan yang Kau berikan, atas segala kekuatan yang masih Kau berikan, atas segala berkat yang masih Kau berikan di tengah-tengah jemaat HKBP Umat Indonesia. Terlebih Tuhan, Kau masih menyertai jemaat Huria KKBP Barang Tersebut dengan bertambahnya ruas dari keluarga aman pulau atau kubur dan ingat benar. Dan yang Kaulah Tuhan yang selalu menyertai kehidupan keluarga, orang tua dan anak ini mereka dimanapun mereka selalu menjaga kita kepada mereka. Dan Kaulah yang selalu membukakan hati dan pikiran mereka agar mereka layak mendapatkan undangan Kau yang dengan jalan berkorban. Kami juga berterima kasih dengan segala berkat yang masih Kau berikan dengan nama keluarga hamba-Mu dengan tua gereja ini Tuhan aman dikasih pangkat dengan bersih. Kiranya Tuhan atas penerimaan berkat yang Dia lakukan di dunia dewa menjadi jalan menjadi kekuatan dan keberkahan dari Tuhan. Jadi bagi keluarganya juga Tuhan sertai diri selalu bersama. Hanya Tuhan yang cita-cita dalam pekerjaan apapun pendidikan, kalau yang selalu menyertai warga jauhkan masalah di setiap perjalanan. Jauhkan juga dari sakit Tuhan, agar keluarga masalah ini semakin bersuka dan semakin merasakan mujizat yang masih bagi kami juga semuanya ada di sini Tuhan, jemaat dan penantua gereja. Terima kasih di Ibu Agnes yang kedua, Kau masih memberikan kami sukacita yang kehidupan kami. Kami berharap Tuhan, sukacita yang kami dapatkan teruslah ada dalam hidup kami. Bagi teman-teman kami, saudara kami, jemaat kami juga yang ada di sini, yang sedang dalam menghadapi bergumul tantangan seperti bangsa Israel di masa pelayanan Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berita kedatangan keselamatan itu, berikan pertolongan itu segera Kau berikan kepada kami. Terima doa kami ini Tuhan dalam nama-Mu yang kudus dan mulia, Tuhan Yesus Kristus. Amin.
Kita kembali bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan.
itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat ini agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Nya. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Selama apel pagi kita akan sediakan apa tidak? Siang.